suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikit pun. Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini, kayak iblis yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini tema terakhir untuk bulan Februari dalam tema cinta. Minggu pertama kita ketemu Plato, minggu kedua Erich Fromm, minggu ketiga kita ketemu Robiah Adawiyah, dan malam ini terakhir kita ketemu Sufi besar Jalaluddin Rumi. Oke, monggo nyari tempat. Yang belum ngambil minum silahkan ngambil minum. Ya, nanti kalau ketelatan ndak kebagian. Ya, diambil aja sendiri-sendiri ya. Oke. Rumusnya tetap sama untuk ngaji kita. Fokusnya tetap pada pengayaan ilmu. Diharapkan rumusnya kayak Sokrates. Katanya Sokrates, semakin banyak ilmunya, harusnya orang itu semakin baik perilakunya. Tambahnya ilmu harus korelatif dengan semakin baiknya amal. Kenapa begitu? Mungkin teman-teman komplain, kan banyak orang ilmunya banyak tapi juga kurang ajar. Nggak, orang yang ilmunya banyak kok tetap kurang ajar. Itu kalau menurut Sokrates dia bukan orang pinter. Karena kalau orang ilmunya banyak tetap perilakunya nggak bagus, dia sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Dan itu akan menghasilkan hidup yang gelisah, hidup yang galau. Dan hanya orang bodoh yang milih hidup sumpek. Orang yang sudah tahu kalau korupsi itu jahat, merusak, kok tetap korupsi, itu katanya Sokrates orangnya bodoh. Maka visi kita di ngaji ini yang bolak-balik saya sampaikan, semakin nambah ilmunya harusnya semakin baik kelakuannya. Rumusnya itu. Kalau belum, ya diusahakan. Kan cuma itu. Bismillah, kita sekarang masuk ke seorang sufi besar. Asalnya dari Balkh. Kalau di tulisannya Balkhi. Daerah Afghanistan. Dari sekitar awal abad 13
Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 dan nanti meninggalnya tahun 1273. Sufi Jalaluddin Rumi ini terkenal tidak hanya di dunia Islam. Orang Barat juga banyak yang jatuh cinta sama Jalaluddin Rumi. Dulu tahun 2007, waktu PBB 2007 800 tahun peringatannya Rumi, itu UNESCO PBB mencanangkan tahun 2007 adalah tahun Jalaluddin Rumi. Jadi orang Barat aja banyak yang jatuh cinta, padahal kita banyak yang tidak kenal sama Jalaluddin Rumi. Jangan-jangan orang luar lebih mengapresiasi. Dan sejauh yang saya tahu, muka kita umat Islam itu banyak diselamatkan oleh beliau-beliau ini. Stigma-stigma negatif Islam yang teroris, Islam yang ngamuan, itu menjawabnya mudah karena ada orang-orang seperti Jalaluddin Rumi ini. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Islam itu ngamuan, oh enggak, coba dilihat Rumi itu. Kebetulan nama ini diakui. Bahkan Paus Yohanes ke-23 itu menghormati Rumi. Dia bilang, kalau di hadapan Rumi saya harus tunduk dan patuh. Itu mereka. Dan ya jangan lagi tokoh-tokoh Muslim seperti Iqbal, termasuk juga tokoh Hindu seperti Gandhi, itu idolanya juga Rumi. Di masjid ini juga Rumi kan kita kaji bareng Cak Kus. Ya, semoga, makanya kok lama sekali ya ngaji filsafat ndak ngangkat-ngangkat Rumi. Loh, tiap sekian minggu kalian kan sudah ketemu Rumi. Cuma karena banyak yang minta, ya sudahlah saya angkat di filsafat cintanya. Sebenarnya banyak gagasan-gagasan original dari Rumi, cuma malam ini kita ngomong cintanya saja. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali, seorang ulama. Gelarnya Sultanul Ulama. Namanya Syekh Bahauddin Walad. Aslinya dari Balkh, Afghanistan. Afghanistan zaman dulu itu kan masuk wilayahnya Persia. Cuma waktu Rumi umur 3 tahun, Syekh Bahauddin Walad dan keluarga ini pindah ke Konya. Konya itu di satu daerah namanya Rum. Konya ini masih, kalau hari ini wilayah Turki. Makanya karena tinggalnya di daerah Rum, gelarnya, panggilannya Rumi. Asalnya dari Rum. Nama aslinya Jalaluddin. Nanti Jalaluddin Rumi ini sejak kecil sudah pinter. Bahkan begitu masuk ke Konya, beberapa tahun saat dia umur 7-8 tahun, sama ayahnya diajak sowan ke wali besar saat itu, Fariduddin Attor. Begitu Fariduddin Attor sama Rumi melihat Rumi ini saat itu berdiri di belakang ayahnya. Katanya Attor, lihatlah, lautan sedang datang. Dan di belakang lautan itu ada samudra. Jadi Sufi dan wali itu biasanya lebih ngerti siapa ya jadi siapa. Dan ramalannya Fariduddin Attor benar bahwa Rumi ini nanti melebihi ayahnya jauh. Setelah ayahnya meninggal, nanti Rumi lah yang menggantikan ayahnya. Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya santrinya banyak, 4.000-an lebih. Sehingga dikenallah nanti Rumi dengan gelar Maulana. Maulana Rumi, tuan kami, tuannya orang Rum. Itu karena kepinterannya seorang Rumi. Jadi dia profesor pinter zaman itu. Meskipun nanti
ada titik balik kehidupannya yang membuat dia jadi tidak sekedar orang pinter, tapi jadi orang sufi besar. Jadi yang bikin titik balik ini nanti ketika dia bertemu gurunya, namanya Syamsut Tabriz, Syamsuddin At-Tabrizi. Ini sufi misterius yang kemarin waktu kita ngaji Sunan Kalijogo kan, waktu Sunan Kalijogo mau naik haji ke Mekah terus transit di Malaya, di Pulau Upih itu nunggu kapal, bergurulah Sunan Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsut Tabriz. Kalau di Serat Jawa namanya Syekh Sutabrid. Syekh Sutabrid ini dimungkinkan ya wali pengembara Syamsut Tabriz ini, meskipun ada beberapa kritik termasuk ndak sinkron tahunnya, tapi bisa jadi juga. Nah, itu Rumi jatuh cinta luar biasa sama gurunya. Jadi kalian gak usah heran kalau baca sejarahnya Rumi kok sampai segitunya ya sama gurunya. Masa gurunya cowok loh. Ya kan, biasanya sing pikirannya aneh-aneh, cowok seneng cowok berarti, enggak gitu. Ya, kayak kamu kagum sama gurumu yang kamu anggap luar biasa kan juga kamu saking harapannya, saking senengnya. Dan Rumi ekstase kalau sama gurunya ini. Rumi dapat banyak sekali pelajaran dari Syamsut Tabriz. Dari situlah Rumi kemudian mulai menarik diri dari dunia ramai. Dia mulai zuhud, mulai uzlah, yang nanti memunculkan fitnah-fitnah, bikin Syamsut Tabriz tidak nyaman di dekat Rumi, terus pergi. Ketika gurunya ini pergi, itu Rumi mengalami semacam depresi, semacam stres, ditinggal orang yang paling disayangi. Mulai keluar bakat sastranya, syair-syairnya lahir. Termasuk nanti setelah ditinggal gurunya ini lahirlah tarian paling terkenal yang kita lihat mungkin di masjid ini kemarin waktu burdan kan juga ada. Orang barat menyebutnya whirling dervish, sufi berputar, yang gambarnya orang muter-muter cepat sekali itu. Jadi itu sebenarnya waktu Rumi sumpek, suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya namanya Salahuddin. Salahuddin ini pandai besi. Jadi tukang besi yang biasanya nempa besi itu. Nah, dia merenung di situ, termenung. Tiba-tiba dia dengar ketukan besi itu yang teng yang membentuk apalah kalian. Saya tidak tahu di Jogja di mana ya pandai besi. Sekarang mungkin nggak populer. Tapi dulu ada tukang besi. Nah, lama-lama bunyi ketukan ini di telinganya Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah, Allah, Allah. Terus di setiap ketukannya, dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama ketukan besi itu. Dari situ nanti terus dia berputar. Dari situ nanti lahir whirling dervish yang terkenal dalam torekot yang torekotnya Rumi itu namanya torekot Maulawiyah. Oke. Jadi torekot yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Syekh Husamuddin. Kalau Rumi dia nulis beberapa kitab besar yang populer, yang kita ngaji di sini sama Cak Kus itu Rubaiyat. Rubaiyat itu 1600 bait syair. Nanti kitab yang dia tulis paling terkenal lagi Diwanu Syamsut Tabriz. Ini pujian-pujian syair tentang gurunya Syamsut Tabriz. Tentang gurunya juga dia tidak cuma nulis diwan, tapi nulis maqalatus Syamsut Tabriz. Dia juga nulis maktubat. Yang paling terkenal dari Rumi secara internasional juga adalah Masnawi. Masnawi ini bagi beberapa tokoh disebut Qurannya Persia, karena ditulis awal pakai bahasa Persia.
25.000 bait syair. Didiktekan pada sahabatnya Syekh Husamuddin dalam jangka kurang lebih 15 tahun. Meskipun enggak secara kontinu di tahun-tahun terakhir kehidupannya Rumi. Itu untuk menutupi kerinduannya pada gurunya. Syekh Husamuddin ini sahabatnya yang bertugas mencatat syair-syairnya Rumi. Jangan salah, Rumi itu kalau bersyair enggak pakai mikir, enggak pakai nulis. Namanya bil bidah. Jadi kayak orang ngomong tiba-tiba keluarnya syair aja. Jadi dia tidak pakai, kayak kalian kan bikin puisi sak garis keliru dicoret, dihapus, ganti lagi. Kurang indah dihapus. Enggak, kalau Rumi namanya bil bidah, secara langsung. Badihi itu kan langsung. Jadi begitu dia ekstase dia ngomong dan muridnya mencatat. Dari situ lahirlah Masnawi yang 25.000 bait syair. Dan syairnya itu kalau Masnawi coba sekali-sekali dibaca. Saya tahu teman-teman akrab tidak ya dengan warisan-warisan semacam ini. Saya dulu zaman mahasiswa sukanya yang terjemahannya Nicholson itu. Nicholson aja menerjemahnya panjang, hampir 25 tahun. Menerjemah karyanya Rumi mulai 1925 sampai 1950. Orientalis itu mau sekian puluh tahun menggeluti karya umat Islam. Jangan dibandingkan sama kita. Ya, nanti kita malu. Kita kan bisanya cuma marah-marahin orientalis. Padahal kita tidak mau setekun orientalis untuk belajar Islam. Itu kelebihan kita hari ini. Iya, kita kan senengannya nafsu. Kalau ada yang nggak cocok dikit marah-marah. Kemarin saya waktu di Jakarta ada wartawan yang tanya, Pak Faiz, ngaji filsafat itu kitabnya apa? Tidak ada kitabnya. Lah kok tidak ada kitabnya? Ya memang tidak ada. Lah terus pakai apa? Tak bilangin kitabnya itu kitab cahaya. Ya kan kitabnya cahaya toh kita. Iya. Jadi terus yang datang itu siapa aja kan? Biasa tak pakai guyon itu kan. Yang datang ke sini itu semuanya bercahaya. Karena senengannya pegang HP, dipegang wajahnya bercahaya semua. Ada yang tanya gitu. Ya kemarin saya waktu sama Pak Said Akil itu kan terus gimana ya Pak solusinya, ada hoak, ada berita palsu, itu kan di panel sama banyak tokoh yang lain. Solusinya banyak tapi ya masih sumpek aja. Akhirnya terakhir, kata-kata terakhir Pak Faiz gimana? Gimana kalau kita berdoa saja? Doa kita itu selama ini kurang. Kita kan biasanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang dunianya tambah satu lagi, dunia maya. Itu kan kita kan bingung hari ini gara-gara dunia maya. Jadi gimana Pak Yai Said kalau doanya sekarang kita tambah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wong Jakarta bingung iki ayo opo. Oke, terus. Jadi Rumi seperti itulah sosoknya. Kalau dari sisi fikih Rumi ini Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kalau dari sisi kalam Rumi ini Maturidi. Sunni jelas. Jadi di antara sufi besar kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Ada satu kisah yang saya suka waktu Rumi berguru sama Syamsul Tabriz. Satu ketika gurunya ini kan wali itu kan so aneh-aneh. Satu ketika Rumi, kita malam-malam ngobrol gini kan enaknya sambil minum ya. Mbok tolong kamu beliin arak, nanti kita minum bareng-bareng. Rumi heran. Sampean ini sehat Pak Guru? Kan kamu sering gitu hari ini kan, Anda sehat mesti gitu. Ya. Sekarang kan sering kamu disindir gitu kan di WA di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat, yang paling banyak sekarang Anda Muslim mesti gitu. Ya.
Kalau yang perempuan gampang jawabnya, bukan, saya muslimah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan Rumi, lah gimana, guru saya malu nanti kalau ketahuan murid-murid saya, ketahuan orang-orang, wong wali kok malah minum-minum. Loh, kamu mau apa enggak? Kalau enggak mau ya enggak usah jadi muridku. Yalah, terpaksa berangkat. Padahal kedai arak itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis gampang lah diatur. Terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar enggak ketahuan. Ya kok dilalah orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer, ini ngapain Rumi di sini? Malah beli minuman keras. Diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid, teriak ini orang Nasrani. Lihat wali kalian, sufi kalian, beli minuman keras. Itu orang masjid, masa tau? Nggak percaya awalnya, begitu dibuka. Coba lihat di jubahnya. Bener ada minuman keras di situ. Wah, wali palsu berarti dipukuli banyak orang Rumi di situ. Saat Rumi dipukuli terus gurunya datang, Samsu Tabriz. Gurunya bilang, kalian salah paham, itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa. Waktu coba lihat, ternyata benar air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain. Apa benar mereka menghargaimu, menganggapmu penting, menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi tidak ada atribut, tidak ada nama, tidak ada kebesaran, tidak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara nikah lagi, terus orang se-Indonesia marahin dia. Ada kan begitu? Nama besarnya langsung jatuh. Loh, itulah rakyat, itulah masyarakat. Kalau kita mengandalkan pendapat masyarakat, kita menjaga nama baik di tengah masyarakat, apa nama itu? Apalagi di era hari ini kan fitnah, berita bohong berseliweran. Kalau kita andalannya nama baik, besok kamu tak bikinin hoak, namamu langsung jatuh. Maka jangan mikir itu. Tidak usah sibuk dengan orang menganggap aku baik apa enggak. Yang penting lakukanlah, jadilah orang baik. Tidak usah mikir, benar enggak aku baik, orang melihatku baik. Ada kebalikannya, aslinya kamu jelek, tapi kamu pingin dianggap baik. Itu nanti yang disebut pencitraan. Oke. Wong kamu foto aja kan, foto itu kan harusnya nggak menipu, tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep kan gitu. Foto dari depan jelek, dari samping dari samping, kan sering-sering begitu. Oke, bismillah, sekarang kita lihat ya. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya hampir semua sufi adalah melampaui yang lahiriah. Itu kalimat-kalimatnya Rumi. Dari fihi mafihi itu salah satu karya Rumi yang tidak puisi, tapi bukunya agak tipis, yang ngomong tentang metafisika. Jadi katanya Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Ini hampir semua sufi bilang begini. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Rumi ngasih contoh. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Jadi ini penekanan sangat serius dari para sufi. Kita jangan ketipu oleh lahiriah. Karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahir,
Ya kalau manusia berarti ruhaniyahnya lebih penting. Kalau itu sesuatu berarti esensinya, bukan eksistensinya. Yang ruhaniyah bisa menipu. Bumi itu kelihatannya cuma debu, tapi kalau kamu masuk ke dalam, banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak. Banyak juga hal tidak berharga. Lebih kotor dari rebu, mungkin kotoran, tapi dia tidak kelihatan, ada di balik yang fisik. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga katanya Rumi, jangan terikat oleh bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Kacamata ini ya kacamata lahirnya, cuma kan lahirnya tidak penting. Yang lebih penting apa? Maknanya. Alat untuk baca. Kalau cuma lahirnya ya cuma kaca sama plastik sama itu. Dia jadi bermakna karena apa? Ada sesuatu yang dikandung di balik yang fisik apa? Dia bisa dipakai untuk baca. Itulah makna. Atau mungkin pas kamu gatel terus dipakai untuk garuk-garuk. Ini kan makna namanya. Kelihatannya tidak penting, tapi dia maknanya apa itu lebih penting. Teh ini misalnya. Ini kan minum. Biar kamu hausnya hilang. Menghilangkan haus itu makna dibalik barang yang warnanya coklat ini. Itu lebih penting. Jadi haus yang hilang itu lebih penting daripada teh yang warnanya coklat ini. Jadi bukan tehnya, kualitas apapun teh misalnya, kok tidak bisa menghilangkan haus ya, kamu tidak nganggap penting, mungkin tidak kamu minum. Bismillah ya, dicoba ya menghilangkan haus benar apa. Oke. Tidak usah dijawab. Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa enggak ya? Ya mesti wae, masuk kamu umur berapa baru paham kalau teh menghilangkan haus. Oke ya, yang terakhir itu bagus. Hati-hati, jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Ini penting. Banyak hal lahir, yang lahir ya, karena ini ngomong yang lahir sama yang batin. Yang lahiriah, yang kelihatan, kita nganggapnya ini sebab. Baju membuat kita ganteng. Kemudian amal baik membuat kita masuk surga. Macam-macam yang lahir-lahir ya. Katanya Rumi, hati-hati. Yang kita anggap sebab sering-sering malah jadi hijab. Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita, malah menjauhkan kita dari Allah. Banyak hal yang kita anggap, oh gara-gara amalku yang ini loh, sekarang aku jadi tentrem hidupku. Seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tentrem dengan kamu beramal. Allah tidak main di situ. Itu yang disebut hijab. Perannya Allah kamu hilangkan. Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat. Amalmu itu kan sebab. Itu loh. Kamu nganggap dengan kamu beramal terus Allah ngasih kamu. Jadi kayak kamu bisa merentah Allah. Ini hijab kalau bahasanya Rumi. Bikin kamu malah jauh dari Allah. Seolah-olah kamu yang mengatur ceritanya. Padahal bukan. Kan sering ya yang ceramah-ceramah, mari kita sedekah sekian, nanti baliknya sekian. Ya, dompet, mana dompet? Kan mesti gitu. Sering-sering. Nah, enggak. Iya mungkin begitu, tapi jangan dianggap sebabnya itu. Terserah Allah lah. Misalnya Allah menjanjikan 7.000 terus kamu cuma dikasih 5.000, apa ya? Kamu bisa komplain. Atau ayatnya bilang 7.000 terus kamu dikasih 700.000, kan ya enggak suka-suka Allah.
Amalmu bukan sebabnya. Kalau kamu merasa amalmu sebabnya, kalau kamu merasa yang lahiriah sebabnya, biasanya terus jadi hijabmu yang bikin kamu jauh sama Allah. Seolah-olah yang bikin cerita dirimu. Sodakoah biar nggak ketemu bencana. Seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya. Itu yang oleh Rumi disebut hijab. Jangan salah, yang lahir-lahir, yang sering kita anggap sebab, itu ternyata nantinya berubah jadi hijab. Jadi lampauilah yang lahiriah itu. Terus, nah, kata-kata Rumi lagi. Kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Lukisan di dinding pun persis seperti manusia. Lihatlah, apa yang kurang? Lukisan indah itu kehilangan ruhnya. Jadi manusia juga begitu. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kalau hanya fisik, maka Muhammad dan Abu Jahal itu ya sama-sama Arabnya, sama-sama punya jenggotnya, sama-sama pakai jubahnya, sama-sama pakai bahasa Arab, sama-sama takbir. Mungkin. Tapi yang membedakan apa? Ruhaniyahnya, batinnya. Maka kalau menilai, patokannya jangan luarnya. Kalau kamu menilai orang baik, wah ini pakai jenggot, pakai baju jubah, batuknya hitam, radikal mesti. Nah, itu namanya kamu hanya dari lahirnya. Oh, pakai kopiah, pakai sarung santri, bid'ah mesti kelakuannya. Nah, itu cuma dari lahirnya. Apa yo ngerti? Cuma dari lahir, kan begitu. Kalau hanya kamu lihat lahirnya, mungkin yo bintang-bintang film itu yo harusnya sangat berkualitas, superhero atau main jadi wali, kan ada itu jadi kiai itu. Kalau cuma lahirnya loh ya. Oke, jadi ndak lampaui yang lahir, jangan ketipu oleh yang lahiriah. Banyak orang tertipu di situ. Jadi katanya Rumi, duhai saudara, engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu. Selain itu hanya tulang dan daging. Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga. Kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar perapian. Itu maksudnya Rumi, ayo kita garap wilayah batin kita. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia. Jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan sibuk mikir, aku sudah ganteng apa belum ya? Hari ini kayak gimana kelakuanku yang fisik-fisik, enggak. Coba dilihat batinnya dulu, dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres, keluarnya pasti bagus. Itu maunya Rumi. Kalau dalamnya masih belum beres, ya susah. Jadi lampaui dulu yang lahir. Oke. Bahkan banyak amalan-amalan ibadah lahir di banyak hadis jadi tidak bernilai ketika batinnya ndak ikut. Kan banyak itu kan, kam min so'imin, berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus, berapa banyak orang sholat hanya dapat capek fisiknya saja, dan seterusnya. Itu berarti apa? Kualitas lahirnya beres, tapi kualitas batinnya belum. Puasa tapi tidak ada menahan dirinya, kan itu yang di hadis itu maksudnya. Ya bener, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai maghrib, tapi aspek menahan dirinya nggak ada. Misalnya sejak pagi sampai maghrib nonton TV terus,
jalan-jalan di mall matanya masih ke kiri ke kanan. Itu kan tidak ada aspek menahan dirinya, maka dapatnya cuma lapar dan haus. Sholat juga begitu. Sholatnya di sini tapi pikirannya di komputer, pikirannya di HP, ada suara tweet-tweet, ada SMS ini mesti ada. Jadi fisikmu ada di sini tapi pikiranmu di sana. Sholatmu tidak ada ruhnya. Bilang Allahu Akbar tapi otomatis kayak robot. Baca Fatihah tapi Fatihahnya tidak hadir dalam dirimu. Itu persis kayak HP-mu yang bisa ngaji, tidak ada ruhnya. Ya, mungkin dulu pernah tak ceritain ya, ada yang tanya pada Kiai, Pak, HP yang bisa ngaji itu kalau dibawa ke WC kira-kira boleh tidak Pak? Kan itu Quran. Jawabannya susah. Ada kiai ulama Arab yang jawab boleh. Kenapa? Asal di WC nggak disetel ngajinya, nggak kamu sambil di WC terus ngaji Bismillah, nggak boleh. Tapi kalau ada aja dalam HP nggak apa-apa. Analoginya apa? Pikiranmu. Kamu hafal Fatihah nggak? Hafal. Berarti di kepalamu ada Fatihahnya. Wong hafal. Kalau kamu masuk WC, masuk hafalannya mau dibuang kan nggak? Berarti tulisannya ada, hafalannya ada, masuk WC asal nggak kamu bunyikan waktu di dalam WC. Nah, itu HP-nya saja itu kan tidak ada ruhnya. Jadi kalau kamu ngaji, kalau kamu sholat, ketika jiwamu nggak hadir, batinmu nggak hadir, ya cuma dapat wadahnya saja, tidak ada isinya. Bahkan mungkin lebih bagus HP-mu, tarpilnya jelas. Iya, kalau kamu ngaji dewe kan masih pelekak-pelekuk. Nah, jadi rumus pertama katanya Rumi, yuk dilampaui yang lahiriah. Jangan berhenti hanya sudah bisa melakukan amal-amal lahir. Dibereskan dulu yang batin. Oke, rumus selanjutnya. Ini sebelum cinta ya, belum, biar nanti paham apa maunya Rumi. Ini sama kayak banyak sufi yang lain. Katanya Rumi, manusia ini jagat kecil. Bahasa filsafatnya mikrokosmos, alam sohir. Alam semesta ini alam kabir. Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos, ada alam. Dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta. Makanya Al-Quran menyuruh, lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri. Karena dalam diri kita, apa yang ada di alam, dalam diri kita ada, dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada. Mineral kah, air, api, udara, tanah, ada semua dalam diri kita. Jadi kita ini mikrokosmos. Maka pertama-tama pahamilah dirimu, kenali dirimu, lihatlah ke dalam. Nah, kalau sudah paham diri kita, kita akan paham alam semesta. Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah. Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya. A sampai Z. Makanya ada hadis yang bilang man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta, makrokosmos. Makanya kita disebut mikrokosmos. Begitu kita paham makrokosmos dan mikrokosmos, kita akan paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah manifestasi dari semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang teliti, Tuhan yang maha adil, dan seterusnya. Itu kan ada di alam semesta ini. Keadilannya, sayangnya, dan seterusnya itu kan bisa kita lihat di jagat besar, termasuk jagat kecil diri kita sendiri. Betapa telitinya Allah. Misalnya matahari itu kalau lebih dekat 10 cm aja dari bumi, bumi tidak akan kuat, dia akan terbakar dan kalian tidak bisa hidup. Atau dia lebih jauh 10 cm saja, bumi juga tidak akan ada kehidupan, pasti akan beku.
kok matahari bisa pas begitu, itu ketelitian Allah. Tidak mungkin nggak sengaja. Itu iseng aja Pak, nggak sengaja. Tidak, itu Allah yang teliti. Tubuhmu kan juga teliti. Sikunya pas gini, coba sikunya di sini mungkin kamu ya susah. Ya kan? Kenapa yang tumbuh terus rambut ini kok enggak tumbuh terus? Kalau jenggot bisa panjang tapi ini enggak bisa panjang dan seterusnya. Itu kan ketelitian Allah. Dalam alam zohir dan alam kabir, kamu bisa membaca semua tanda itu dan menemukan Allah dan memahami Allah. Maka man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Maka hakikatnya kita dan alam itu levelnya sama. Jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak. Itu apa? Karena ini bagian dari kita. Termasuk dengan sesama. Kita dan masyarakat yang lain itu satu. Kita dan alam semesta itu satu. Hanya kita dalam bentuk mini. Oke, saya lanjutkan karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikit pun. Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini, kayak iblis yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. Tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia di balik yang fisik yang kelihatan, mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Quran Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku. Itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja. Ya orang jahat ya ada ruhnya juga, yang bagian dari Allah. Hanya saja di orang-orang yang jahat, yang jelek ini, ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali dia, sehingga tidak kelihatan, sehingga gelap. Tapi dia tetap manusia, harus ditolong. Tidak kayak iblis, dilihat jeleknya saja pokoknya. Nah, yang melihat jeleknya saja itu hanya melihat air dan lumpurnya Adam. Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah. Kehidupan manusia juga indah. Ya kita sendiri yang sok-sok merusak. Dengan nafsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya jangan nunjuk orang lain. Biasanya nek wis benci kan terus gak ono api belas. Sejahat apapun orang, pasti ada sisi-sisi tertentu dalam hidupnya yang masih baik. Perampok, pembunuh itu kalau pas dia makan ya, ketika dia makan ini baik, wong dia memelihara jasad titipan Allah dalam dirinya. Waktu dia pulang, misalnya punya anak kecil terus ndulang anaknya, itu ya baik. Mungkin terus dia mandi, menjaga kebersihan, itu kan juga baik. Mungkin di antara hasil curiannya eman-eman ini, sodako sebentar tetanggaku ada yang tak, iki yo apik meskipun barang colongan itu tadi. Malingnya jelek iya, ngerampoknya jelek, tapi banyak sisi yang baik dalam kehidupannya. Tapi kalau begitu kita benci, yang baik-baik ini nggak kita lihat. Sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka, yang jelek-jelek nggak kita lihat. Nah, maka yang penting yang pertama jangan kayak iblis ya, suka benci orang lain. Kalau ada orang tersesat, diingatkan
Kalau dia ngeyel, ya sudah, kan gitu rumusnya. Ada orang mau ke Jakarta kok jalannya ke timur. Ya jangan dimarahi, jangan dipisu-pisui, dipukuli, kurang ajar kamu ke Jakarta kok ke timur, kan enggak. Ya Mas, Jakarta itu ke barat, sampai kok jalan ke timur. Ya suka-suka saya dong. Ya sudah. Kan gitu aja. Hari ini kan kamu gitu. Ada orang kamu anggap sesat, terus kamu marah-marahi, kamu pukuli. Nggak ditunjukkan yang benar gimana. Tunjukkan ya. Tugas kita kan cuma tabligh. Sampaikan aja. Kalau nggak diterima ya sudah. Perkara nanti kamu kesasar mau ke Surabaya kok terus nyampe Banyuwangi. Mau ke Jakarta nyampainya Banyuwangi. Ya dinikmati saja. Urusannya dia. Nah, yang penting kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat, terus kita lihat jeleknya saja. Terus, ini penting juga, akal. Rumi termasuk orang yang memposisikan akal tidak sebagai puncak. Akal itu penting, tapi akal hanya transit. Akal harus dilampaui. Tidak boleh orang berhenti hanya di akal. Di Masnawi itu ada cerita yang mungkin sering dikutip orang. Cerita ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi ada ahli bahasa naik perahu sama tukang perahunya. Sambil naik perahu terus ngobrol. Mas, tukang perahu, sampean ngerti nggak kalimat majemuk itu apa? Nggak ngerti, Pak. Sampean sudah tua, kalimat majemuk aja nggak ngerti. Rugi sampean hidup itu. Sampean ngerti nggak kalimat sastra itu kayak gimana? Nggak tahu, Pak. Apalagi sampean sudah umur tua gini sastra aja nggak ngerti. Buat apa umur sampean dihabiskan? Sampean ngerti nggak? Pokoknya diajak ngobrol gitu, dimarahi terus, dilecehkan terus. Tiba-tiba terus ada badai. Kapalnya mau tenggelam, katanya yang punya perahu, waduh ini Pak, sampean bisa nggak berenang? Nggak bisa. Sampean sampai tua berenang aja nggak bisa, ya wassalam, sampean mati, bye-bye, tak tinggal ya, sudah selesai. Nah, itu cerita ini terkenal, nanti variasinya macam-macam. Tapi ini Rumi mau nyindir bahwa ya bolehlah ada orang pinter, tapi sepinter-pinternya orang itu kan sesuai bidangnya. Yang pinter filsafat mungkin tidak ngerti sama sekali tentang fikih. Yang pinter fikih mungkin tidak ngerti tentang kalam. Yang teknik mungkin tidak ngerti tentang kedokteran. Sak jago-jagonya Habibie, kamu tanyain, Pak Habibie, ngerti nggak teorinya Ghazali tentang? Tidak ngerti dia. Dia ilmunya penerbangan. Jadi, tidak. Maka orang pinter yang sombong itu janjinya orang bodoh. Sepinter apa sih dia? Ilmunya seluas apa sih? Tidak ada. Orang itu selalu pinternya fakultatif. Sesuai fakultasnya masing-masing. Tidak ada ilmu universal. Makanya tidak ada kuliah di universitas, yang ada di fakultas. Universitas cuma mengkoordinir. Kalau digabung dari banyak fakultas, jadilah universitas. Kan logikanya begitu. Jadi cerita ini sebenarnya Rumi main nyindir, enggak. Sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. Tidak akan lebih dari itu. Tapi saya ngerti dunia luar angkasa loh Pak. Ya, paling kamu pernah baca buku tentang luar angkasa, kan itu aja. Filsafat saya juga ngerti, matematika juga ngerti. Yang kebetulan kamu ngalami membaca atau ngalami belajar. Yang tidak ya enggak. Sokrates mungkin orang paling pinter, tapi sama istrinya urusan nyambel apa urusan bikin sayur itu tetap menang istrinya. Ya kan? Sepinter apapun Immanuel kan, kalau bannya bocor, kan ada cerita satu ketika Immanuel kan bannya bocor, sadelnya patah. Begitu nyampe di tukang sadel, Immanuel kan pingin nguji yang punya,
tukang sadel tolong saya dibikinin sadel yang pakai rumus trigonometri plus 2 kali. Dari tukang sadel tidak bisa saya. Kalau sadel biasa bisa, kalau pakai rumus macam-macam tidak bisa. Ya memang beda ilmunya. Jadi yang pertama catatannya akal itu tidak segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada akal, maka kita bersandar pada batas pengalaman kita sendiri. Karena sejauh apapun ilmu kita, ya sebatas yang pernah kita alami. Ilmunya mahasiswa filsafat pasti beda dengan mahasiswa pendidikan. Pasti beda dengan mahasiswa teknik. Itu batasnya akal. Jadi, saya bilang tadi, akal hanya transit. Katanya Rumi, akal, jasmani, lahiriah, ini harus sih, cuma dia bukan tujuan. Dia hanya alat transit kita untuk menggapai yang lebih dalam, lebih tinggi. Wilayah ilahiyah. Jadi jangan dihentikan akal untuk akal. Atau kalau fisik misalnya harta untuk harta. Tidak bisa berhenti di situ, karena hidup kita ini rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah dan sekarang sedang berjalan menuju Allah lagi. Maka apapun pengalaman, kalian punya apapun, ngerti ilmu apapun, punya harta apapun, punya kebisaan apapun, harus dalam rangka mendukung berjalan semakin dekat pada ilaihi roji'un. Termasuk akal. Kita dikasih Allah akal, panca indera, itu sebagai sangu untuk ilaihi roji'un. Jangan sampai tersesat. Bahkan Allah saking sayangnya sama kita, gak cuma itu, kita dikasih buku pedomannya langsung, namanya kitab suci. Enggak itu juga, karena khawatirnya kita enggak mau baca, kita dikasih nabi juga, dikasih rasul juga. Dalam rangka apa? Biar langkah kita ilaihi roji'un ini pas, enggak keliru. Maka katanya Rumi, akal kita, panca indera kita, apapun yang kita bisa, yang kita miliki, ini harus jadi jalan, harus kita lampaui menuju ilaihi roji'un tadi, dalam rangka bertemu dan berjumpa sama Allah. Kalau enggak, berarti satu di antara dua. Kalau bukan kesia-siaan yang nanti kita sesali, mungkin juga ketersesatan. Sia-sia itu enggak ada gunanya, kita tuas capek. Tersesat itu kita nyeleweng, jalurnya tidak ilaihi roji'un. Kalau Al-Quran bilang yang bisa ilaihi roji'un itu nafs mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka tugas kita di dunia ini bikin nafs kita mutmainnah, biar nanti bisa ilaihi roji'un, bisa kembali dengan mulus, dengan lancar pada Allah. Nah itu akal. Jadi termasuk ngaji ini ya. Ngaji ini tidak boleh bikin semakin jauh dari Allah. Harus bikin paling tidak selangkah kecil lebih dekat sama Allah. Kalau enggak, mending kamu tidak usah ngaji. Kalau ada ya Pak, saya itu ngaji filsafat terus jadi enggak yakin Allah itu ada apa enggak. Terus kamu tidak usah ngaji lah kalau gitu. Kok waktu ditanyain Allah besok kamu nunjuk aku. Ah itu yang ngajari Pak, nanti gitu aku susah aku. Enggak, pokoknya apapun harus bikin kamu selangkah lebih dekat. Kuliah juga begitu. Kamu kuliah juga, target sementaranya sih untuk penyemangat itu kan yo IP lah, pekerjaan lah. Tapi harusnya kuliahmu bikin kamu semakin dekat sama Allah. Makan juga begitu, tidur juga begitu, pacaran juga. Ya jadi kalau punya pacar, bilang ke pacarmu, kita komitmen ya, kita pacarannya semakin mendekat ke Allah. Ya diatur sendiri rumusnya, kamu yang ngerti. Ya, kalau mau pegangan tangan, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kalau sudah alhamdulillah gitu. Oke. Itu maunya Rumi. Jadi apapun fasilitas yang diberikan Allah pada kita sekarang, manfaatkan itu untuk ilaihi roji'un. Hakikat kita ada di situ. Dan semua yang bikin kita semakin jauh dari ilaihi roji'un, hindarilah. Termasuk mungkin yang casingnya, casing itu kan tampakan luarnya, kelihatannya ini sangat agama deh, kelihatannya ini sangat islami deh, tapi kok rasanya bikin kamu semakin gak dekat sama Allah, mending dijauhi. Oke, itu Rumi. Saya ingin ngomong sedikit tentang ini. Tarian berputar, Darwis, Whirling Darwis. Di tarian ini ada beberapa kunci ajarannya Rumi. Ya kalian lihat kemarin di masjid juga ada. Itu ada rumusnya. Mungkin kalian lihat ini kan semakin muter semakin cepat, semakin lemah semakin cepat. Ada yang tanya kok enggak pusing ya? Enggak. Ada rumusnya. Kalau pengen enggak pusing, yang pertama waktu muter kepalanya jangan ikut muter, jangan ikut geleng, jangan ikut ngangguk. Yang kedua, jangan merem. Kalau merem ada kecenderungan lebih pusing. Yang ketiga, jangan lirak-lirik. Pandangan matanya harus lurus. Jadi yang gerak cuma badannya. Posisi tangan itu penting. Tangan kanan menunjuk ke atas, tangan kiri ke bawah. Ini menjemput, menunggu hidayah dari Allah. Kalau sudah dapat, disebarkan ke bawah. Jangan lek dhewe basa Jawane. Aja dipek dhewe. Kalau dapat ilmu banyak, kalau dapat yang penting-penting ya disebarkan. Jangan pelit, jangan nunggu diundang dan dibayar baru mau ngajar. Ya. Wong ilmu kamu enggak beli. Saya selalu bilang ilmu itu bukan karena usaha kita, tapi dikasih Allah. Kalau belajar itu kewajiban kita, tapi dapat ilmu atau tidak itu terserah Allah. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa kuliah kok ngantuk. Jangan dimarahi, mungkin memang belum rezekinya dapat ilmu dari dosennya. Jadi ini menjemput hidayah, yang ini menyebarkan. Terus mutarnya berlawanan dengan jarum jam. Yaitu ada filosofinya. Kayak tawaf itu kan berlawanan dengan jarum jam juga. Ya mungkin filosofinya, kalau manut jarum jam itu berarti ikut ritmenya dunia, ikut ritme sehari-hari. Tapi yang spiritual itu ritmenya dibalik. Kita geraknya tidak mendatar tapi ke atas. Saya sering ngasih ilustrasi, kalau kamu sedang masang mur itu, kamu muternya kan harus berlawanan dari arah jarum jam, baru murnya lepas ke atas. Tapi begitu kamu searah jarum jam, murnya akan semakin mancep, semakin ke dalam. Maka tarian ini juga muternya berlawanan, biar ada energi vertikalnya, energi ke atasnya. Itu diantara rahasianya. Ada topinya. Topi ini kalau di Rumi, topi yang tinggi itu isyarat dari kuburan, makam, nisan. Maksudnya apa? Kuburan dari ego, kuburan dari nafsu, hasrat duniawi. Itu kan topi yang tidak keren sama sekali. Karena memang simbol dari nisan, simbol dari kuburan. Kamu jalan-jalan di mall pakai itu mesti dilihat banyak orang. Tidak keren. Karena memang simbolnya bukan simbol untuk keren-kerenan. Dia simbol dari ego. Terus baju putih itu ya ego yang sudah kamu kubur dalam dirimu, sekarang kasihlah yang putih, ditutupi oleh cahaya amal baik, kesucian. Nanti kalau pertunjukan biasanya ada fase ketika yang di tengah pakai jubah hitam, jubah hitamnya dibuang. Nah, itu berarti membuang semua yang hitam-hitam, yang jelek-jelek, untuk lahir sendiri jadi putih. Terus nanti ada gerakan kayak orang kedinginan itu. Nah, ini gerakan menyatu.
angka 1, tauhid. Dan seterusnya. Itu wawasan kecil aja. Jadi kamu jangan heran kalau ada jenis tari semacam itu. Itu ada makna spiritualnya. Nari saja tanpa makna ya eman-eman. Yang lihat tari juga harusnya bisa ngambil makna. Kalau dalam sufi, jenis semacam ini namanya sama. Sama itu seni mendengarkan. Dengan mendengarkan terus kamu tergerak mengalami kedekatan sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau wiritan sendiri dia susah dekat sama Allah, susah tergetar hatinya. Tapi begitu mendengarkan orang ngaji, mendengarkan lagu-lagu spiritual itu batinmu tergetar. Mendengarin lagu religius itu kamu kadang-kadang kan bisa nangis, apalagi pas duit entek. Kok sedih ya aku, kapan ini kan gitu. Nah, itu. Tapi kalau